Oke, sekarang kita lanjut yang kedua ya. Setelah tadi yang pertama, apa yang harus dilakukan pada saat ingin bangkit dari kebangkrutan, sekarang yang kedua, bagaimana cara memulai bisnis pertama setelah bangkrut. Oke nih, saya sudah percaya diri, saya sudah ketemu apa yang bisa saya jual dari diri saya, sudah ketemu gitu. Terus bagaimana cara memulai bisnis pertamanya? Kita anggap modalnya adalah diri kita aja, kita nggak ngukur uang ya. Jadi uang itu relatif jumlahnya, kalau ada ya lebih baik, kalau nggak ada kita tetap bisa berjalan melangkah ke depan. Bagaimana caranya memulai bisnis pertama? Yang pertama adalah kalau kita nggak punya modal sama sekali, lihat apa yang bisa kita lakukan, apa yang menjadi skill kita yang paling jago, paling ahli selama ini dari perjalanan hidup kita. Lihat kembali, ingat kembali apa yang membuat kita dapat uang besar dulu. Itu adalah skill terbaik kita dari Allah. Nah, itu yang harus kita gunakan sebagai kunci pembuka jalan pintu rezeki kita yang ada di depan. Jadi kita manfaatkan itu sebagai langkah pertama kita. Skillnya apa? Buat skill itu bisa dimanfaatkan orang lain secara gratis kalau orangnya tepat, secara murah kalau memang untuk masa promosi. Maksudnya kalau kita bisa membuat satu buku, misalkan saya diminta untuk menulis buku seseorang gitu ya, bisnis, tokoh gitu, diminta nulis buku, misalkan biayanya 5 juta ya untuk satu buku, berarti kalau misalkan hanya iklan copywriting mungkin sekitar 150 kata, ya 150 sampai 300 sampai 500 itu sudah cukup pada saat kondisi kita bangkrut ya. Karena kita pengennya membantu juga orang lain, meskipun pada dasarnya sebenarnya kalau kita diminta buat iklan adalah 500 sampai 1 juta. Tapi pada saat kita bangkrut, kita jual murah nggak apa-apa. Karena bukan berarti ya udah deh ketimbang nggak dapat duit, bukan seperti itu, tapi kita pengen memperbesar kemungkinan supaya kita dikenal sama orang yang tepat. Tapi kalau kita pengen beneran membantu sama orang juga nggak apa-apa. Misalkan orangnya lebih susah dari kita, lebih bingung dari kita gratisin, kita minta dia untuk bayar sesuatu, misalkan bayar pakai doa, nggak apa-apa. Yang penting dia mengeluarkan sesuatu dari dirinya, bukan gratis ya. Saya nggak saranin untuk ngasih gratis karena kurang bagus untuk si kejiwaannya orang yang mau kita bantu. Kita intinya kembali lagi ke diri kita, membantu orang yang pengen mulai dari kebangkrutannya dia, pengen bangkit lagi, sama orang yang memang bisnisnya sudah jalan, kita memperbesar kesempatan, yaitu dengan menawarkan jasa yang dapat kita lakukan untuk bisnisnya, apapun itu. Jadi yang pertama adalah bisnis pertama setelah bangkrut adalah kita jual skill kita. Skill kita apa aja, lakuin aja, jangan mandang itu nanti ini nggak sesuai passion saya, ini nggak sesuai rencana besar. Nggak seperti itu memulai bisnis pada saat kita pertama setelah bangkrut. Yang ada di depan kita itu yaitu dari Allah, yaitu yang harus kita lakukan semaksimal mungkin. Kalau nanti kita nggak cocok di situ, nanti Allah akan kasih tahu jalannya harus gimana, dan kita tuh merasa ini oke, ini nggak terlalu nyaman, saya kok nggak nyaman banget sih di sini. Nanti Allah akan kasihkan petunjuk, kasihkan jalan-jalan yang lain. Asal kita juga itu tadi ya, kita sudah niat untuk bangkit. Nah, apapun ketakutan, rasa gengsi, minder itu harus kita hadapi semuanya. Karena biasanya harga yang harus kita bayar itu bukan uang kalau pada saat kita bangkrut. Karena kita uang nggak punya. Ujiannya adalah itu tadi, rasa takut, malu, gengsi, macam-macam hal-hal yang sifatnya secara individual, secara emosional kita. Jadi cari tahu bisnis apa saja, skill apa saja, keahlian apa saja yang selama ini menghasilkan uang paling banyak di dirinya teman-teman. Itu yang dijadikan bisnis pertama setelah bangkit dari bangkrut. Nanti habis ini kita lanjut bagaimana cara mendapatkan pelanggan lebih banyak di usahanya yang baru dibangun ya.